Perkenalkan, nama saya Rinardus Dari, kuliah di Universitas Kanjuruhan Malang, program studi Teknik Informatika, angkatan 2019. NPM saya 190403010026. Pertama-tama, patut puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nafas kehidupan kepada kita semua hingga sampai saat ini. Di sini saya akan membawa materi pada pertemuan kedua, pertemuan keempat, dan pertemuan keenam. Yang pertama di pertemuan kedua tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pertama-tama kita harus mengerti apa artinya hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk warga negaranya dan memupuk jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi keberlanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Menurut saya pribadi, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk mengingatkan dan melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa zaman dulu. Diharapkan dalam hal ini bahwa kita dapat mencerminkan jati diri dan terwujud pada perilaku berbeda dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajar yang mempunyai tujuan penting dalam pembentukan jati diri setiap individu yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang menjemuk. Untuk pemajuan suku, ras, budaya, dan agama serta bahasa dalam membangun sebuah karakter pada bangsa yang cerdas, cakep, juga mempunyai sebuah karakter yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai filsafat bangsa. Untuk selanjutnya tentang pertemuan keempat, yaitu tentang identitas nasional. Sama seperti yang di pertemuan kedua tadi, pertama-tama kita harus mengerti apa itu identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri merupakan pembedaan antara suatu negara dan dengan negara lainnya. Harapannya, semua masyarakat di negara tersebut memiliki nilai yang sejalan dengan identitasnya. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum, definisi luas identitas nasional sendiri adalah sebagai jati diri, penciri atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara sehingga dapat menjadi pembeda dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menurut saya, identitas nasional secara teologisme adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filsafat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian yang dimiliki ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipasangkan dengan jati diri suatu bangsa, ataupun lebih populer disebutkan dengan kepribadian suatu bangsa tersebut.
Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dan proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter untuk bersatu dan hidup bersama, serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Kita lanjut pada pertemuan kelima tentang integrasi nasional. Definisi integrasi nasional secara antropologis adalah suatu proses penyesuaian berbagai unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keserisian fungsi dalam bermasyarakat. Sedangkan definisi integrasi secara politis adalah suatu proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di dalam negara Indonesia yang membentuk identitas bangsa. Menurut saya, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserisihan dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dalam kebudayaan ataupun wilayahnya. Di suatu sisi hal, ini membawakan dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak ataupun mengolah budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui, dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pulau sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.